Viral seorang pengendara sepeda motor di Sukabumi, Jawa Barat ugal-ugalan dan nyaris membahayakan pengendara lainnya. Atas perbuatannya pelaku ditangkap polisi di rumahnya. Aksi seorang pemuda mengendarai sepeda motor yang ugal-ugalan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial. Aksi ugal-ugalan pengendara tersebut tanpa menggunakan helm dan plat nomor sehingga ditegur pengendara lain. Bukannya mengakui kesalahan, pengendara tersebut malah menggeber-geberkan kendaraannya hingga membahayakan pengendara lain. Setelah dilakukan penelusuran, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya. Selain itu, polisi juga sita sepeda motor milik pelaku saat beraksi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga terpengaruh alkohol saat melakukan aksinya. Si pendalaman, tapi diduga motifnya mungkin karena ditegur tidak terima, jadi pelaku dengan sengaja menggeber atau menggerung-gerungkan kendaraannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai aksi tolak pemasangan patok lokasi pembangunan kelurahan di Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan diduga akibat ada oknum yang ingin kuasai lahan warga. Kericuhan mewarnai unjuk rasa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Masa menolak pemasangan patok pelang lokasi yang akan dijadikan kantor kelurahan oleh Pemkab Bekasi. Warga tak terima karena patok tersebut bersebelahan dengan masjid. Akibat kericuan tersebut, 1 unit mobil bak seorang warga mengalami rusak terkena sasaran lemparan batu. Kericuan bisa diredam setelah petugas kepolisian dan Satpol PP turun ke lokasi kejadian. Menurut Camat Tambun Selatan, diduga ada oknum salah satu warga yang ingin menguasai tanah fasos-fasum tersebut yang diduga ingin dijadikan lahan bisnis. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Viral siswi SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka-luka dan trauma. Siswi SMP menjadi korban perundungan oleh adik kelasnya sendiri di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Korban mendapati kekerasan oleh salah satu siswi yang tak lain adik kelasnya sendiri. Mirisnya, aksi perundungan ini hanya menjadi tontonan siswi lainnya tanpa ada yang melerai. Namun setelah viral, orang tua korban tak kuasa melihat anaknya menjadi korban perundungan dan melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Perundungan dipicu korban salah mengirimkan stiker WhatsApp ke pelaku, lalu dihapus korban. Karena dihapus, pelaku marah. Akibat kejadian tersebut, korban enggan masuk sekolah dan lebih banyak mengurung diri. Ini sudah kita laporkan ke Polres Muratara, sudah Jumat kemarin, kita keluarga besar, dan harapan kita segera pihak Polres Muratara untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini hingga selesai. Sebelum viral, pihak sekolah sudah memanggil kedua orang tua, lalu dilakukan mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Bareskrim Polri mengungkap 150 anak terlibat dalam kasus narkoba selama 2025 dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba. Bareskrim Polri mengungkap kasus narkoba periode Januari hingga Oktober 2025. 51.763 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 157 diantaranya warga negara asing dan 150 anak-anak.
ada yang dewasa, ada juga yang anak-anak. Ya. Dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak. Tentunya penanganan anak ini juga kita memperdomani Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Tapi apapun itu, yang terlibat narkoba siapapun itu pasti kita lakukan penindakan tegas. Selain ditetapkan tersangka, polisi juga menyita ratusan ton barang bukti narkoba dan uang senilai 221 miliar rupiah. Polri juga selidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dalam peredaran narkoba ini. Aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara atas perkara obat keras dalam rokok elektronik. Putusan yang dibacakan langsung oleh majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Maju nunggu. Ijong. Aktor Jonathan Frizzy atau Ijong divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang atas perkara rokok elektrik yang mengandung zat etomidate. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang sebelumnya, yakni 1 tahun penjara. Menanggapi keputusan tersebut, Ijong mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya terkait langkah selanjutnya. Pikir-pikir bukan keberatan, ya itu memang udah hak dan kewajibannya kita gitu. Jadi nanti biar dipikir. 1 bulan pun nggak cocok sebenarnya gitu. Atas putusan ini, pihak Ijong meminta waktu sepekan untuk memikirkan terkait vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, A News melaporkan. Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, resmi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sidangnya kini sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Sandra Dewi, selebritas sekaligus istri terpidana kasus korupsi timah Harvey Muiz, resmi mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset pribadinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung pada awal Oktober. Sidangnya kini sudah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat. Untuk disita yaitu sejumlah perhiasan, jumlahnya sangat banyak, ada 100 lebih, karena dia mengaku di-endorse oleh perhiasan, termasuk dia punya merek sendiri kalau tidak salah. Kemudian juga ada tas, dari 88 tas mungkin ada sejumlah sekian yang dianggap itu hasil jerih payah sendiri. Kemudian 2 unit kondominium di Perumahan Gading Serpong. Kemudian ada rumah Paku Buwono di Kebayoran Baru, di situ ada berapa unit kalau tidak salah. Kemudian ada di rumah di Permata Regensi Jakarta Barat dan sejumlah uang di tabungan yang diblokir. Oktober 2024, Sandra Dewi tak bisa meyakinkan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor jika harta yang disita adalah hasil kerja kerasnya. Oktober 2025, Sandra kembali meminta asetnya kembali dengan alasan yang sama. Sementara itu, Kejaksaan Agung mempersilahkan Sandra Dewi mengajukan keberatan atas penyitaan aset miliknya. Memang dari yang mengajukan mempunyai alibi dan dasar yang kuat, argumen yang kuat, ya tentunya kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah terhadap keberatan itu, ya kita kembalikan. Kita menghormati apapun keputusan pengadilan, kita hormati dan kita laksanakan. Namun demikian, kami meyakini bahwa tindakan penyidik dan penuntut itu sudah tepat dan pastinya punya argumentasi sendiri, dan hal ini dipertimbangkan juga dalam putusan kasasi, semuanya kan dipertimbangkan dan tetap dirampas. Ya nanti silakan, prinsipnya silakan saja diajukan kembali. Keberatan. Harvey Muiz sendiri merupakan salah satu terpidana korupsi pengelolaan tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk 2015 sampai 2022 yang telah merugikan negara 300 triliun rupiah. Ia dihukum 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.